Oke, oke nih di play. Jadi modul pertama ini kita akan belajar tentang cloud konsep ya. Mungkin teman-teman pas Jumat kemarin udah paham ya cloud itu apa. Cloud itu apa sih sebenarnya? Pas minggu kemarin Bu Homsah jelasinnya gimana? Cloud itu apa? Awan. Terus awannya diapain? Awannya 1 SKS 50 menit gitu. Oke, jadi modul ini bakal membahas tentang perkenalan cloud computing, kelebihan cloud computing, perkenalan ke AWS. Jadi cloud computing praktikum tahun ini pakai AWS ya buat cloud providernya, sama Amazon AWS Cloud Adoption Framework ya atau CAF. Terus setelah menyelesaikan modul ini teman-teman diharapkan bisa menjelaskan ya perbedaan tipe dari cloud computing, ada 3. Terus menjelaskan 6 kelebihan cloud computing, terus mengenali core service-nya dari AWS, sama nge-review AWS CAF. Jadi rencananya itu kita bakal pakai 2 modul ya, bakal pakai 2 kelas, 2 course maksudnya. Jadi course Cloud Foundation ini dirampungin sebelum UTS sudah rampung, habis masuk setelah UTS masuk ke yang ini AWS Data Engineering. Ntar bagian yang ACF aku yang ngehandle, terus ADE ntar Mas Raino yang ngehandle. Ya balik lagi ke sini. Oke, perkenalan ke cloud computing. Jadi cloud computing itu ya bener awan ya, nggak salah ya. Tapi awannya diapain? Kira-kira gimana guys? Awannya diapain? Coba googling dong, cloud computing itu apa? Cepat googling. Cepat Google. Disuruh tidur pada tidur bener. Cloud computing adalah apa? Cloud computing adalah ya benar sih, cloud computing adalah komutasi awan. Komutasi awan adalah apa? Apa yang kenceng biar temennya dengar, Mbak. Cloud computing adalah Apa? metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Gitu doang. Oke, benar ya. Jadi cloud computing ini kayak gini ya, penjelasan secara resmi, secara panjang, secara kerennya sih gini ya. Apa tadi Mas, lupa aku. Menyediakan berbagai layanan melalui internet ya. Tapi cloud computing di praktikum kali ini layanannya itu tentang compute power, database, storage, application dan other IT resource ya, melalui internet dengan pembayaran pay as you go. Pernah disinggung nggak kemarin cuma kayak segitu apa? Pernah ngasih loh di sininya PDF-nya. Nah benar, kayak juga itu sesuai pada tidur pasti kemarin ya. Kayak juga itu sesuai sama yang dipakai ya. Contohnya itu kayak aku butuh storage, terus aku nyewa ke AWS melalui internet. Nah kalau aku pakai cuma 10 GB, ntar aku cuma bayar 10 GB. Tapi mungkin kalau kamu pakainya 100 GB, kamu bayarnya 100 GB. Dan ini ya kebalikan dari kalau aku butuh storage mau nyimpen 10 GB, tapi aku nggak pakai cloud computing, aku biasanya kan beli hard disk kan ya. Nah, di sini 1 tera ya contoh. Meskipun aku cuma pakai 10 GB di sini, aku harus beli 1 tera ini. Kalau cloud computing, aku cuma bayar 10 GB. Jadi hard disknya ini hard disknya AWS, aku cuma numpang data gitu. Yang ini untuk storage, yang database itu mungkin penjelasannya itu kayak pas semester lalu teman-teman main SQL-nya di laptop kan ya. Nah kalau seandainya laptopnya aku nggak kuat Mas, kira-kira solusinya gimana ya Mas lain di laptop baru? Bisa, teman-teman bisa nyewa ya, langganan nyewa ke Amazon RDS. Jadi Amazon AWS bikin instance, isinya itu database. Nah yang ini yang disewakan ke teman-teman gitu.
Kalau mati, dia ini nggak besar, cuma bayar storage-nya doang. Kalau nyala, ini kita. Jadi nggak perlu beli laptop baru buat jalanin database, gitu ya. Lalu internet ya, jadi buat mengakses IT resource-nya, untuk mengakses storage, mengakses database itu harus melalui internet. Jadi kalau nggak ada internet, teman-teman itu nggak bisa mengakses. Contohnya itu kayak pas tahun lalu ya, praktikum pertamanya aku di sini, Mas Raino, pas itu internetnya itu ngelag banget. Jadinya pas itu aku sendirian lagi, akhirnya bingung kan. Itu karena nggak ada internet, jadi kita nggak bisa mengakses cloud computing. On demand itu apa kira-kira? On demand adalah demand ini ya sesuai kebutuhan ya, sama kayak yang ini ya. Kalau aku butuhnya 10 GB, dia cuma langganan 10 GB. Nggak perlu beli 1 tera. Cloud computing secara definisi ini delivery IT resource over the internet. Itu paling singkatnya itu. Nah, terus ada infrastruktur as a software. Jadi kalau cloud computing ini bikin kita nggak perlu mikir tentang infrastruktur atau hardware ya. Jadi terus instead think of and use it as software. Jadi ya balik lagi ke sini. Yang awalnya kita harus mikirin hard disk, mikirin ini ya infra atau hardware, kita tinggal pakai AWS aja. AWS itu bentuknya kayak software gitu. Nah ini buat skala kecil. Terus skala besarnya kan kayak gini nih, ada data center atau contoh ini deh, ini kan ada lab ya, ada 40 komputer. Daripada kita mikirin 40 komputer ini nyet up-nya di awal, pasang RAM, beli ke ALS dan lain-lain, mending pakai AWS karena tinggal pakai, nggak perlu nyiapin infra. Ini ya, ini buat skala data center ya. Nah, terus di traditional computing model ini kayak komputasi tradisional ya. Jadi ada data center, tapi kalau kita mau bikin data center, kita harus nyiapin ruangan, kita harus nyiapin staff, physical security kan, planning sama capital expenditure. Capital expenditure itu modal awal buat ngebangun data center. Nah, terus juga kalau kita mau bikin data center, kita harus mengetahui nih kira-kira trafficnya bakal berapa banyak. Contohnya mungkin kayak Yggdrasil kali ya. Anggaplah orang yang bikin Yggdrasil, pertama bikin Yggdrasil itu bingung. Kalau aku beli server yang mahal, ntar pakainya cuma pas KRS, pas dari biasa, pasti penggunanya rendah ya. Karena kan gak setiap hari siswa ngakses Yggdrasil, kecuali buat absen, ya kan? Nah, kalau aku bikin beli server yang speknya kecil, oke sih buat harian, tapi ntar pas KRS-an kan pasti down kan ya, kayak yang biasanya. Nah, tradisional computing itu kayak gitu ya maksudnya ya. Nah, terus ada cloud computing model ya, yang tadi itu tradisional, sekarang modern. Jadi cloud computing ini fleksibel, kita bisa naik turunin spesifikasi hardware secara cepat dan efektif. Maksudnya kayak yang tadi ya, kalau Yggdrasil berarti bikin Yggdrasil server yang kecilan aja, tapi kalau mau KRS-an kita naikin spesifikasinya biar siswa nggak dilempar ke mana, ke planet ya, yang roket itu gitu ya. Nah, terus juga ada cloud service models. Kemarin belajar nggak cloud service model itu apa? Belajar kayak gini juga. Jadi gini ya, jadi di cloud computing secara resmi itu ada 3: infrastruktur as a service (IaaS), platform as a service (PaaS), software as a service (SaaS). Nah, mungkin kalau di luar sana ada istilah kayak database as a service dan lain-lain, itu nggak masuk secara resmi di AWS cloud service model ya. Jadi penjelasannya itu gini, infrastruktur as a service itu kita nyewa infrastruktur. Contohnya kayak nyewa komputer ini. Ada komputer, kita sewa, itu namanya infrastruktur as a service. As a service, kita bisa memiliki kontrol yang lebih terhadap IT resource-nya. Kita bisa ngotak-ngatik sistem operasinya ya. Mungkin kayak,
aku pengen install Mari di BSD nggak mau pakai MySQL gitu. Nah, sedangkan yang software as a service itu less control over IT resource. Contoh dari software as a service apa? Ada yang tahu nggak? Software as a service. Apa? Nah, Microsoft juga bisa ya, tapi mungkin lebih gampangnya kayak Google Drive gitu loh. Jadi kita tinggal pakai aja sih. Iglesias juga software as a service ya, kita tinggal pakai. Nah, karena tinggal pakainya itu, karena kesimpulannya itu kita less control over IT resource. Lah, platform as a service ini di tengah-tengahnya nih. Kalau infrastruktur as a service kita perlu manage OS-nya, karena kita nyawa komputer gitu ya. Sedangkan platform as a service, OS-nya ini yang manage AWS. Kita cuma bawa datanya aja. Contoh kayak MySQL, kita nggak perlu instalasi MySQL, nggak perlu update MySQL, nggak perlu patching security-nya MySQL, kita tinggal import .SQL datanya aja. Paham? Paham gak nih? Kayaknya udah hancur gara-gara kemarin cuma tuh. Gini ya, makin kiri makin punya banyak power buat ngotak-ngatik IT resource, makin ke kanan less control. Terus ada 3 cloud computing deployment models. Jadi ada 3. Yang pertama ini cloud, yang kedua hybrid, sama on-prem atau private cloud. Ini biasanya disebut juga public cloud ya. Jadi bedanya itu apa? Bedanya itu gini, Mas Boy. Bedanya itu bayangin gini. Ini ada Google Drive kan. Google Drive ini bisa diakses sama semua orang enggak? Iya. Ya, berarti ini masuknya public cloud atau cloud biasa. Public cloud. Semua orang yang punya akun bisa masuk ke sini kan ya. Terus juga servernya di manage sama Google. Kita nggak perlu manage, kita tinggal bawa data. Nah, terus ada on-prem atau private cloud. Private cloud itu kayak aku punya komputer terus diinstalin Nextcloud atau kayak Google Drive-an lah. Nah, ini kan kamu yang dari internet gak bisa ngakses serverku kan ya. Nah, ini yang dinamakan on-prem atau private cloud. Nah, sedangkan hybrid itu yang di tengah-tengahnya nih. Jadi dia itu kayak dia pakai public cloud, tapi dia juga pakai private cloud. Mungkin kayak database-nya ditaruh, nggak mungkin ya bisa. Mungkin kayak front end-nya di sini, tapi data-data pelanggannya itu taruhnya di private cloud. Mungkin kayak compliance gitu ya, nggak bisa nge-expose data customer ke public cloud. Jadi dia pakai model deployment yang hybrid. Jadi hybrid itu gabungan antara public dan private. Nah, juga ini yang dari TKJ ada berapa? Habis Agung siapa? Tuh. 2. Terus mayoritas SMA ya? Apa TKR? Kata bogas. Jadi kita nggak mungkin paham cloud computing kalau nggak belajar dari dasar ya. Mungkin ini bakal berat bagi teman-teman SMA. Jadi ini tugasnya Agung sama Mbaknya bantu temennya. Jadi tradisional IT itu yang kiri, sedangkan yang pakai AWS itu yang kanan. Yang kiri itu kita pakai firewall, ACL sama administrator buat security. Kalau di AWS kita pakai security group, NACL sama YAM. Bedanya apa mas? Sama aja fungsinya, cuma beda nama. Yang ini itu kayak antivirus yang tradisional, sekarang ini antivirusnya AWS gitu. Terus networking, kalau tradisional kita pakai router, physical router, terus switch. Kalau di AWS kita pakai VPC sama ELB, Elastic Load Balancing. Terus compute-nya ini kita yang tradisional pakai on-premise atau server yang di data center sendiri. Sedangkan kalau di AWS kita pakai di situ instance. AMI itu kayak ISO-nya Windows itu. ISO-nya Windows dijadiin Windows. Paham nggak? Makanya ini ada panah kanannya gitu. Oh, Pak.
Nggak apa-apa ya, ini banyak yang skip nggak apa-apa. Karena ya gimana lagi ya, dari SMA semua. Terus ini juga ada storage database ya, kalau kita install DAS SAN NAS di lokal atau RDBMS ada yang masih inget gak Pak? Nah itu kalau di lokal, sedangkan kalau di AWS kita pakai RDS ya, atau bisa pakai S3 atau pakai IFS atau IPS. Bedanya apa Mas? Ntar kita pelajari. Suaranya aku masuk nggak ya ntar? Suaranya aku masuk nggak ntar? Oh iya juga. Apa diginiin? Bentar. Diginiin biar kelihatan bro. Nah, Yes, cocok. Lih, ini nggak ada. Kelihatan nggak bosku? coba Mas Tim jauh deh. Saya yang lihat. Kelihatan nggak bosku? Apa bentar itu? Kelihatan nggak? Nah, terus ini ada section yang pertama ya. Key takeaways-nya itu rangkumannya itu di ini gantiin dong. Ringkasannya itu cloud computing itu play. Mana sih tombol play-nya? Play. Ini nih. Nah, Alamak. lepas dulu. Nah. Iya malah. Ini ada ringkasannya. Si foto nggak apa-apa. Ini modulnya nggak bisa tak kirim ke teman-teman ya. Jadi cloud computing ini on demand delivery of IT resource via internet dengan model pembayaran pay as you go. Mungkin sederhananya pay as you go itu kayak kalau teman-teman kuliah, teman-teman cuma bayar per berangkat. Kalau nggak berangkat membayar SPP. Contohnya gitu. Cuma teman-teman kan berangkat apa nggak berangkat udah bayar UKT kan ya. Nah itu nggak pay as you go. UKT-nya teman-teman berapa Be ngomong-ngomong? Berapa? 5,5 ya. Kamu berapa Mas? 5. Adik kelasnya berapa? 6. Ya, terus ada cloud computing ini buat teman-teman biar kayak nggak perlu mikirin infra, mikirin softwarenya aja. Terus ada 3 cloud service model ya, yang tadi di awal ada IaaS, PaaS, sama SaaS. Terus juga ada 3 cloud deployment models yang public cloud, hybrid, sama private cloud. Terus ini ya, semua yang teman-teman bisa implementasikan di tradisional IT itu juga bisa diimplementasikan di AWS Cloud Computing Service. Contohnya kayak teman-teman bisa install MySQL di laptop, berarti teman-teman juga bisa install MySQL di AWS. Selain MySQL, teman-teman belajar apa lagi praktikumnya? Apa? Ini Alpro. Nah, Alpro juga dibawa ke AWS sebenarnya bisa. Ya, modul section 2 ya, kelebihan dari cloud computing. Jadi kelebihan dari cloud computing ini menukar capital expense model awal ke variable expense atau biaya operasional. Jadi gini. Capital expense. Jadi kalau teman-teman bayangin mau bikin lab ini kan berarti butuh modal yang besar kan ya. Anggaplah satu komputer 10 juta. 40 komputer maka berapa? Ya 400 juta. Ini yang dinamakan capital expense atau capital expenditure ya. Ini modal awal. Nah, sedangkan variable expense-nya itu kayak biaya operasional dari punya komputer ini. Kira-kira apa aja selain listrik? Apa? Ya AC bisa, listrik, AC, internet ya. Nah ini yang namanya OPEX operasional ya. Ini biaya operasional. Ini modal awal kapital atau modal awal. Jadi kalau kita punya komputer sendiri mahal di depan tapi murah di belakang. Kebalikannya kalau AWS itu di depan itu kita belum bayar apa-apa, namanya kan nyewa kan ya. Pas operasional ini mulai bayar biaya sewanya, jadi bakal lebih murah. Makanya ini ada tulisan trade modal awal ke biaya operasional. Oke, terus juga AWS ini bisa dapat harga murah
karena ada istilah yang namanya massive economies of scale. Pernah dipelajari nggak hari Jumat? Belum ya. Jadi economy of scale itu sederhananya itu kayak harga grosir gitu. Jadi kayak teman-teman mau beli 40 komputer KL, biasanya yang satu komputer itu 10 juta, ini dikenain harga 9 juta per unit ya. Karena kita belinya borongan. Begitu juga AWS. Dia beli banyak server, makanya dia bisa dapat harga murah atau harga grosir. Paham nggak yang economies of scale ini? Paham nggak? Paham ya? Nah, harus ada juga ini ya, stop menebak capacity. Ini balik lagi kayak yang dikasih tadi. Kalau beli server kegedean ntar pas hari biasa ini terlalu nganggur. Kalau beli yang kecil ntar pas KRS-an down. Nah, maka dari itu AWS ada, bukan AWS doang ya, di cloud lain juga ada istilah scaling on demand. Jadi ini ya. Jadi ini jadi gini, kalau permintaannya segini, kalau trafficnya segini, dia bakal bikin server yang cuma segini tuh bang. Minta gambar lebih ya. Mungkin kalau hari-hari biasa kan kecil kan ya trafficnya kan ya. Tapi kalau KRS-an kan bakal melonjak. Habis itu siangnya turun lagi biasanya. Nah kalau kita beli server sendiri, kita harus beli di sekitaran yang server yang mampu menampung sampai segini kan ya. Biar kalau KRS-an gitu. Nah, kalau AWS ini bisa nyewa server sesuai dengan request. Kalau requestnya sepi, kita cuma nyewa segini doang. Nah, kalau udah tahu ntar malam bakal KRS-an, kita naikin spesifikasi server ke yang lebih tinggi biar nggak down. Nah, KRS-an rampung, trafiknya sepi lagi, kita turunin lagi. Jadi kita cuma bayar segini doang. Kalau punya server sendiri kita bayar segini. Meskipun sepi kita tetap bayar segini. Itu ya. Oke, harus juga menambahkan speed dan agility. Kalau teman-teman mau bikin lab kayak gini, kan teman-teman harus ke ELS dulu kan ya. Ke ELS pengadaan, terus dibawa ke sini, dirakit satu-satu, disalin Windows-nya satu-satu, diinstal from satu-satu, terus belum nge-crimping kabelnya dan lain-lain. Nah, kalau pakai AWS itu kalau butuh komputer tinggal create aja atau tinggal launch aja dan resource itu ready dalam beberapa menit doang, nggak sampai 1 jam. Harus juga stop save. Apa sih kita? Terus juga ini ya, berhenti menghambur-hamburkan uang untuk menjalankan data center. Alih-alih uangnya habis buat bangun data center, mending buat nge-training ini ya, buat invest ke bisnis and customer ya. Terus ada go global ini. Jadi AWS itu punya beberapa region. AWS punya beberapa server di berbagai belahan dunia. Ada di Virginia, Ohio dan lain-lain, bahkan di Jakarta. Oh, ini belum masuk ya. Di Jakarta itu ada. Dia muncul di 2022 akhir. Sekarang ada Jakarta, ada Singapura, Sydney dan lain-lain. Jadi seandainya aku mau nge-deploy server di Amerika nih, langsung aja pindah ke region Amerika, terus bikin komputer di sana, bikin VM di sana. Itu yang namanya go global in minutes kayak gitu kira-kira. Oke, terus ada section 2 key takeaways. Jadi cloud computing ini menukar capex ke opex, menukar modal awal ke biaya operasional. Terus kita bakal dapetin benefit dari massive economy of scale ya, kayak harga grosir tadi, makanya AWS itu bisa murah. Terus juga kita nggak perlu nebak kapasitas karena bisa yang namanya auto scaling. Terus increase speed and agility, stop spending on running and maintaining data center, sama go global in minutes.
Oke, terus saya masuk ke cloud concept ya. Bentar. Aduh. Teman-teman udah dikirimin chat ini enggak RPS sama Bu Homsa? Apa nggak ada RPS nya? Ada nggak? Nggak ada ya. Kasihan nih. Bentar, saya baca satu-satu. Wait, nak minum bentar. Kita udah masuk ke AWS, nggak cloud computing secara general lagi. Jadi cloud computing ini, jadi AWS ini secure cloud platform ya yang menawarkan berbagai produk cloud computing. AWS juga ini ya memprovide teman-teman dengan on-demand akses ke compute, storage, network, database dan lain-lain dan manajemen tools. AWS juga flexibility, teman-teman cuma bayar sesuai yang dipakai selama digunakan. Jadi meskipun teman-teman nyewa komputer tapi komputernya mati, itu teman-teman gak bayar komputernya karena ya mati. AWS service ini ya work together like building blocks. Terus ini juga ada beberapa kategori dari AWS service, ada analytics, application dan lain-lain. Yang core service itu di database, terus compute, storage, sama ini networking and content delivery. Sisanya ini kayaknya nggak dipelajari deh. Tapi nggak tahu ntar setelah UTS. Terus ini ada contoh arsitektur dari pemakaian AWS ya. Jadi ada networking, terus compute-nya pakai Amazon di situ, networking-nya pakai VPC, virtual private cloud, database-nya pakai DynamoDB. DynamoDB itu NoSQL-nya punya AWS. Terus storage-nya pakai S3. S3 ini kayak Google Drive sederhananya. Nah, karena AWS ini punya banyak service, kita juga harus bisa menentukan ya service mana yang sesuai sama kebutuhan kita. Apakah Lambda, apakah Elastic Beanstalk atau Lexel atau yang lain. Kita harus ketahui kebutuhan kita masing-masing. Oke, di sini juga ada service yang dipelajari di course ini di sebelum UTS. Ada di situ Lambda, Beanstalk, ECS itu container service, EKS Kubernetes service, ECR itu container repository. Cuma yang penting buat teman-teman data science itu yang ini ya, S3, RDS, DynamoDB, Redshift, Aurora, sama apa ya, Mbak? IMS. IAM ya, sama IAM karena IAM ini lab pertama kita bakal bahas tentang IAM, sama juga buat cost management service. Sisanya nggak perlu dikuasai banget, minimal kalau ada orang lain yang ngomong teman-teman paham apa itu definisi dari service tersebut. Terus juga kita di AWS ini bisa diakses dengan 3 cara ya. Yang pertama ini melalui AWS Console Management, kayak webnya gitu ya, jadi berbasis GUI, graphical apa GUI. Nah, terus juga yang kedua ini ada CLI. Kita bisa akses service AWS pakai perintah CLI ya. Jadi bisa dibuat automationnya gitu, bisa diulang-ulang perintahnya. Terus yang terakhir ini bisa melalui SDK, Software Development Kit. Tadi SDK keluar gak di pretest? Apa enggak sih, tak hapus berarti ya. Jadi SDK itu kita bisa mengakses service AWS lewat codingan ya, kayak Java, Python dan lain-lain, PHP juga bisa. Jadi seandainya aku punya aplikasi apa ya, mungkin kayak aplikasi Python gitu, contoh aplikasi Python ini bikin API. Yang namanya API kan ada datanya kan ya biasanya ya. Nah, datanya ini ada di AWS DynamoDB. Jadi Python ini bisa mengakses ke AWS DynamoDB melalui SDK.
gitu ya. Oke, terus ini ada rangkuman AWS menyediakan berbagai produk cloud computing. Terus ada banyak kategori di AWS. Terus juga kita tadi udah belajar ini ya, kalau kita pakai cloud itu sesuai sama kebutuhan, jangan pakai yang nggak sesuai kebutuhan, mungkin nggak efisien atau ternyata biayanya membengkak. Terus juga tadi barusan kita juga tahu ada 3 cara untuk interact with AWS service. Bakal gede nggak ya suaranya ntar? Apa diedit ya? Ntar diedit yang gede suara siswanya. Aduh, jam berapa be? Jam berapa be? 8.25. Rampung 9. Ini jam berapa? Ini kayaknya nggak terlalu penting. Skip aja ya. Terus juga tadi kita modul 1. Modul 1 udah rampung ya. Ini ada beberapa rangkuman. Kita udah belajar tentang penjelasan cloud computing, tipe-tipe cloud computing, deployment model cloud computing, kelebihan cloud computing, sama mengenali main service dari AWS. Oke, ini juga ada knowledge check ya. 1. Oke, ini coba ada yang bisa jawab nggak selain yang tadi dapat 200? Apa nih kira-kira nih? Kenapa AWS bisa lebih murah ketimbang data center sendiri? Yang C. Kenapa yang C? Ya benar, karena kita bisa sewa sesuai kebutuhan ya, nggak kayak tradisional kita harus beli di awal. So jawabannya yang C. Ya benar. Oke, juga ada additional resource ya, barangkali teman-teman pengen belajar lebih tentang dasar cloud computing bisa di sini. Oke, modul 1 selesai. Iya Mas, mau 2 modul. Tadi modul 1 32 menit. Kalau modul 2 32 menit lagi berarti rampung jam 9. Wah. Wayahe. Absen gimana? Absen mau scan sekarang apa gimana nih? Sekarang ya, biar yang tidur bisa tenang. Jangan pulang lah tapi lah. Ini apa weh yang dikirim kamu? Oh pretest ya? Enggak. Apa sih? Bab. Oh BAP. Wow. Nih silakan di scan. Jangan kirim ke temennya yang di kos ya. Itu namanya kurang ajar. Kelihatan nggak? Apa kurang gede? Maju sini masuk. Apanya? Selama raja gak memberikan instruksi, kita pura-pura nggak di atas ya. Fotoin bah. Ntar pas aku lagi mas ya. Bisa nggak? Padahal nomornya kasih tapi nggak di-share nggak mungkin ya. Telegramnya kamu. Ini pas di chat ada namanya Kultura ini PS21. Tapi kemarin Taxers nggak muncul aja, makanya minta tolong Agung. Ya, maju aja mas. Maju sampai depan Telkom. Ya. Ini kan bukan upload ini. Kok main di cash itu? Ini loh. Kamu enggak? Oh, ribu. Kiarnya diganti kiar Saweria gitu. Udah semua? Oke.
Sudah. Nah, teman ada belum temennya tunggu ya. Oke. Oke semua ya. Lanjut ke modul 2. Yuk. Lanjut modul 2. Di modul 2 kita akan belajar tentang billing. Tentang kayak semacam biaya gitu ya. Semacam biaya dan sebagainya. Play. Oke, jadi kita bakal belajar tentang fundamental biaya pakai AWS, terus TCO, total cost of ownership, AWS organization, ini bakal di skip, billing cost management, terus technical support. Jadi kayak kalau kita butuh bantuan kita bisa menghubungi AWS lewat mana gitu. Terus juga ada tuh activities, ini di skip aja. Ntar di akhir dari pembelajaran ada knowledge check ya, 10 soal sama demo overview dari dashboard billing. Demonya ini dalam bentuk video. Oke, jadi setelah menyelesaikan modul ini teman-teman diharapkan mampu untuk menjelaskan biaya AWS ya, biaya AWS, terus recognize fundamental pricing karakteristik, terus dan lain-lain lah ya, kepanjangan dibaca. Oke, jadi ada 3 dasar ya, 3 fundamental dari biaya AWS. Kalau yang pertama ini ada compute. Compute itu VM ya. Compute itu kayak VM, kita bisa punya komputer virtual untuk server dan sebagainya. Lah, compute ini bayarnya itu per jam atau per detik untuk OS Linux saja. Terus juga bayarnya itu tergantung spesifikasi ya, atau instance type. Jadi kayak spesifikasi 3 GB RAM sama 4 GB RAM jelas bayar per jamnya itu beda. Bisa per detik ya. Jadi kalau aku bikin VM nih, ternyata aku malah bikin yang 3 GB padahal aku butuhnya 4 GB. Lah VM ini kalau tak hapus, ini cuma ke charge 1 menit. Karena meskipun bayarnya per detik, minimal ke charge-nya itu 1 menit. Inilah enaknya cloud computing. Kan nggak mungkin ya teman-teman beli komputer ke Els sampai rumah jadi rakit ternyata salah, terus dibalikin kan. Gitu ya. Terus buat storage, ini dibayarnya itu per giga biasanya. Per giga sama tergantung storage kelas, nanti dibahas. Terus data transfer, ini yang penting. Data transfer itu di charge-nya itu per giga internet yang keluar dari AWS. Jadi semua data yang masuk ke AWS itu gratis. Kayak aku ngupload 100 GB ke storage, itu nggak kena biaya. Biayanya itu cuma biaya penyimpanan 100 GB itu tadi. Tapi kalau aku download 100 GB dari storage, mungkin aku bakal kena biaya outbound transfer, biaya dari AWS ke internet. Oke, terus gimana teman-teman cara bayar AWS ya? Yang pertama ini pay for what you use, kayak pay as you go tadi. Tapi teman-teman bisa lebih murah biayanya kalau teman-teman nge-reserve. Jadi contohnya itu kayak aku butuh server selama 3 tahun. Jadi aku tinggal ngomong ke AWS kalau aku pengen server ini selama 3 tahun, berarti sampai 2024 sampai berapa? 2027. Aku bakal langganan VM ini selama 3 tahun. Maka biayanya ini lebih murah dibandingkan biaya bayar per jam. Paham gak maksudnya gimana? Paham ya? Ini gini loh. Kalau yang kiri itu kita cuma bayar per jam.
Tapi kalau selama 3 tahun nyala, contohnya ini mungkin kayak ke-charge $1.000 nih. Tapi kalau dari awal aku udah nge-reserve, udah pesan selama 3 tahun ke belakang, aku mungkin cuma ke-charge sekitar $800. Contoh. Kenapa bisa lebih murah? Karena udah di-reserve. Jadi biaya per jam yang di sini ini lebih murah dibandingkan yang on demand atau yang paling kiri. Terus pay less when you use more and as AWS grow. Jadi kalau teman-teman pakai lebih banyak itu lebih murah. Kok bisa? Ya kok bisa? Nah, jadi kalau kayak storage mungkin contohnya itu kayak 10 GB per 10 GB data. Contohnya itu 10.000. Tapi kalau teman-teman punya 1000 data 1000 GB, ntar per 10 giganya ini mungkin harganya turun jadi 9.000. Ini yang pay less when you use more. Sama as AWS grow ya, sesuai kayak economy of scale. AWS makin gede, AWS makin murah buat dapetin harga server dan otomatis biaya langganannya bakal lebih murah gitu. Terus ada bayar ya, bayar sesuai penggunaan. Ini yang tak jelasin tadi ya, yang Yggdrasil tadi bisa dipahami ya kalau dari gambar doang. Bisa nggak? Bisa ya. Nah ini yang tadi ya, kalau butuh instance, kalau aku tahu aku bakal butuh instance selama 3 tahun atau 1 tahun, kita tinggal reserve aja. Nah, terus kalau reserve bayarnya gimana mas? Bayarnya kapan mas? Nah, bisa bayar di depan, upfront, atau nyicil, atau no upfront ya. Jadi makin cepat bayar. Kalau bayar di depan ini diskonnya lebih gede. Kalau bayar di terakhiran diskonnya paling kecil dibandingkan 3 option ini. Nah ini yang tadi ya. Jadi kalau kita punya lebih banyak data, maka per giganya itu lebih murah. The less you buy per giga. Biasanya kalau kayak gini sih bahas tentang storage ya. Nah ini juga sama yang kayak tadi. Jadi AWS dari 2006 sampai September 2019 itu udah nurunin harga sebanyak 75 kali karena economy of scale yang tadi. Nah harus juga ada custom pricing ya, barangkali teman-teman butuh sesuatu yang unik, project yang sekiranya besar, kompleks, itu bisa kontak AWS aja buat request harga gitu ya. Nah terus juga ada AWS Retire. Jadi sebenarnya teman-teman ini bisa bikin akun AWS sendiri dan bisa gratis selama setahun. Gratisnya ini ada limitnya ya, kayak untuk instance itu cuma bisa dengan RAM 1 GB 1 core selama 720 jam atau 30 hari per bulan selama setahun. Jadi kalau teman-teman punya akun free tier, teman-teman bisa bikin instance dengan spek ini nyala selama 1 tahun full tanpa biaya, dengan catatan data transfernya itu di bawah limit sama storage-nya itu di bawah limit. Tapi buat praktikum kali ini kita nggak pakai free tier ya, kita full pakai AWS Academy. Terus juga ada beberapa layanan AWS yang gratis ya, yang nggak kena charge. Ada kayak VPC, install, auto scaling, CloudFormation, sama YAM. Jadi ini itu kayak pembantu aja. Jadi contohnya ini kayak auto scaling ini. Auto scaling itu yang tadi naik turun loh. Nah auto scaling itu kita nggak bayar, kita cuma bayar instance-nya aja. Auto scaling gratis. Tapi kalau instance-nya, kalau servernya naik spesifikasinya, kita bayar servernya doang. Auto scaling-nya nggak ke charge. Gitu. Oke, ini ada ringkasannya ya, teman-teman bisa baca sendiri. Oke, juga ada TCO.
Jadi intinya gimana? Ada yang bisa Mbak jelasin nggak Mas Mbak? Jelasin Mbak, capek. Gimana? Saya nggak. Capek. Gak sama aja kayak tadi. Sama Ngulang cuma- gitu. iya sih. Intinya gitu ya. Kalau biaya punya on-prem sama public cloud itu biayanya beda. Meskipun sama-sama keluar biaya. Kalau di AWS Cloud ini nggak bayar modal, nggak perlu beli server di awal, nggak perlu bayar pegawai ya yang buat manage physical infrastrukturnya. Kita juga bisa nge-scale up and down sesuai kebutuhan sama self service infrastruktur. TCO. Bahas duit semua. Iya ini Kos. masih mau dulu ya. TCO perlu nggak? Enggak sih. Skip aja nih. Ya. Jadi TCO ini total cost ownership. Sederhananya gini, ini nggak muncul di data science tapi ini buat kenalan aja. Jadi TCO ini kayak kalkulator seandainya aku punya server di kos terus pengen pindahin ke AWS, kira-kira bayarnya berapa? Nah, ini kalau di kos ini aku perlu beli server di awal ya. Sedangkan di AWS ini cuma langganan, storage juga beli di awal, AWS langganan, network juga setup ya, bayar bulanan bisnis dan sebagainya. Sedangkan di AWS ini sudah termasuk ke yang ini, makanya ini 0. Terus karyawannya ini sama-sama 0 kebetulan. Nah, di akhir setelah 3 tahun kalau pakai AWS ini biayanya jauh lebih murah. Itu buat TCO ya. Terus ada pricing kalkulator. Jadi teman-teman kalau seandainya aku punya aplikasi ini Mas, aplikasinya kira-kira butuh 4 GB RAM, 4 core CPU sama database-nya 4 GB RAM juga nih. Kalau aku bikin di AWS kira-kira bayarnya berapa ya? Nah, teman-teman bisa mengakses pakai AWS pricing kalkulator aja ya. Ini bakal mengestimate biaya bulanan berdasarkan service yang dimasukin. Sama juga ada ini nih. Ada barangkali ada kesempatan buat nurunin harga, si AWS pricing kalkulator ini bakal ngasih saran juga ya. Jadi meskipun AWS jualan, dia juga nggak serta merta morotin customernya. Nah, ini juga ada contoh dari AWS TCO, AWS kalkulator biasa. Seandainya aku pengen nyimpen 100 GB per bulan, ternyata bayarnya cuma 2,37 USD. Terus juga aku pengen komputer di situ dengan dengan OS Linux 1, bayarnya itu saving plan 1 tahun no upfront. Terus storage-nya pakai storage SSD sebesar 100 GB dan spesifikasinya ini T4G X large. Aku lupa ya spesifikasi detailnya gimana. Intinya kita masukin semua yang sekiranya kita perlu dan di akhir bakal muncul forecastingnya. Gitu buat yang kalkulator ya. Teman-teman juga bisa bikin nyoba-nyoba kalkulator sendiri ya. Webnya ini di AWS kalkulator.aws ya. Kayak create estimate, masukin service apa aja, region apa mau region di mana. Jadi region ini beda region beda harga. Kayaknya bakal ada modulnya deh ntar ya. Kenapa bisa beda dan sebagainya. Loh. Udah pas belum, Mbah? Udah. Anu tolong. Mana sini? Ini. Nah, ya. Play. Oke, nextin Mbah, tolong Mbah. Oke, ini juga ada studi guys dari TCO ya. Jadi ada beberapa perusahaan Ada beberapa perusahaan yang sebelum pakai AWS sama setelah pakai AWS. Jadi sebelum pakai AWS ini ternyata biaya ownership-nya ini mahal, setelah pakai AWS ini jauh lebih murah. Wah, bentar lagi rampung nih. Iya, apa? Bentar lagi rampung nih.
Terus ada AWS Organization. Jadi sederhananya itu sederhananya itu gini, buat data science. Bukan buat data science ya. Jadi ini tak pilih-pilih yang sekiranya nggak perlu sama anak data science nggak tak bahas. Tapi kalau sekiranya perlu tak detailin. Kalau sekiranya masih perlu dikit tak jelasin dikit doang. Karena nggak mungkin lah dijelasin semuanya. Anak data science nggak bakal kepake ininya lah ya. Jadi AWS Organization itu contohnya gini. Contohnya ini ITT pakai AWS buat servernya. Terus rektor ini punya akun AWS. Nah terus Bu Homsah contohnya dia juga disuruh bikin akun AWS. Siapa? Pak Prodi. Mau ditulis Homsah langsung kan nggak sopan. Pak Prodi DS. Kayaknya juga ada Pak Prodi PF. Nah 3 akun ini itu gabung menjadi satu di AWS Organization. Kelebihannya apa? Meskipun 3 orang ini punya akun masing-masing, tapi pembayarannya itu bisa digabungin jadi satu. Patungan. Dijadiin bukan patungan. Apa ya? Jadi satu kali bayar gitu loh, digabungin jadi satu. Nah, karena digabungin jadi satu, mungkin ya balik lagi ke use more, pay less ya. Contohnya rektor ini pakai 100 GB, upload di 100 GB, upload di data science 100 GB. Totalnya berapa? 300 GB kan ya? Nah, mungkin contohnya kalau bayar sendiri-sendiri per giganya bayarnya 10.000, tapi karena ini nyentuh 300 GB per giganya bayarnya 9.000. Ini yang namanya consolidated billing. Sisanya nggak kepake. Mau rambung nih. Oh masih ada beberapa. Oh wes yang belum masuk ya? Apa mau dihabisin sekarang jam berapa? Sekarang jam 46. Kurang tak tanggung. Maksudnya? IAM-nya satu modul sendiri apa enggak? Oh iya, belum dicek. Coba cekin Mbah modul IAM Mbah, banyak apa enggak? Nah, terus di AWS juga punya service namanya billing ya, billing dashboard. Jadi isinya itu cuma kayak gini doang. Selama 1 bulan ke belakang kita menggunakan layanan ini seberapa banyaknya di sini. Jadi kayak isi itu ini kita pakai 3.700, RDS 1.800 dan seterusnya. Terus juga ada pembayar ini ya, billing bulan lalu, bulan saat ini sama bulan depannya forecastnya ya. Juga ada beberapa tools buat AWS tentang keuangan ya, ada banyak. Cuma jenis fungsinya kurang lebih sama sih. Ini sama kayak yang tadi, cuma lebih dipecah-pecahkan ya. Yang tadi cuma per service, yang ini. Tapi yang ini itu lebih detail. Kok bisa dapat 7.400 itu dapat dari mana aja, rinciannya gitu. Terus ada cost explorer, sama kan ya jenis. Juga ada forecast, cost reporting, billing, dashboard, demo. Ya juga ada technical support ya. Jadi AWS ini punya beberapa layanan support. Ada basic support, developer support, business support, enterprise support. Jadi semua akun di AWS ini masuknya basic support. Tapi kalau teman-teman pengen, aku punya aplikasi kritikal 5 nggak boleh down lebih dari 6 jam per hari. Nah, teman-teman bisa pakai support plan yang SLA-nya 6 jam gitu. Nah, nah, ini juga ada penjelasannya ya yang sesuai tadi. Kalau bisnis ini tergantung priority. Kalau low itu di 24 jam. Sama ya berarti ya, cuma beda di enterprise yang kritikal ya. Jadi kayak aku punya aplikasi tapi nggak boleh down lebih dari 15 menit. Berarti aku harus pilih yang enterprise plan.
Oke, ini juga ada sampel exam question teman-teman. Kira-kira apa nih? Ini perasaan belum dibahas, hanya muncul ya. Yang mana nih kira-kira nih? Muncul. Saya bawanya aja ya. Mana lu? Enggak. Ini PPT lain dong. Enggak nih. Mau dua. Mau lihat yang ada gitu. Oh, lama. Itu ya. Oke. Modul 4 apa? Maksudnya barangkali modul 3 bisa dirangkum. Ntar yang depan biar agak free gitu. Kira-kira apa nih teman-teman? Ya, saya bener ya. Jadi AWS Trusted Advisor ini menyediain kayak rekomendasi tentang security optimization. Aku nggak tahu kenapa tadi nggak dibahas tapi di sini muncul ya. Intinya Trusted Advisor itu kayak gini ya, AWS Trusted Advisor. Isinya itu kayak gini, ada 6 poin. Nah, burung banget. Nah, jadi isinya itu kayak gini ya, ada dari sisi cost optimizing, performance, security, fault tolerance. Jadi di sini ternyata ada satu checklist dan ternyata ada 6 alert nih barangkali. Jadi kayak AWS ini punya solusi untuk pembiayaan yang lebih murah, makanya ini kuningnya ada 6. Nah seperti ini juga yang sama nih, yang oke ada 2, yang 3 alert, 4 ini perlu perhatian ya. Contohnya ini kayak punya aplikasi tapi firewallnya itu mengallow semua traffic dari internet. Itu salah, kan nggak mungkin kan kita cuma punya aplikasi web server di port 80 atau enggak gini, punya aplikasi MySQL di port berapa? MySQL portnya berapa teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Berapa? Bukan. Berapa? Tebakin semua. Berapa? Apa 16%? 3306 ya. Jadi kalau kita punya aplikasi MySQL, kita hanya allow 3306 aja buat best practice-nya. Kita nggak boleh allow port yang lain karena ya port yang jalan cuma 3306 ini. Gitu buat Trusted Advisor. Gini ya recommendation. Mana wait. Oh ini aku 4 ya? Maksudnya ini kan 2 jam, 3 jam kan. Kalau minggu depan cuma 1 modul kayaknya kurang. Oh gitu. Oh iya. Oke, aku tahu. Modul 2 udah rampung, alhamdulillah. Ayolah bro, kita harus selalu bersyukur. Selanjutnya aku mau masukin ini ya teman-teman ya ke LMS-nya people. Apa form ya pretest. Wait. Anjir, ganteng banget bro. Ganteng banget gue bro. Di share untuk semua screen. Gimana cara ceknya? Lihat di spreadsheet. Emailnya dibuka, teman-teman diharapkan join hari ini juga biar bisa nge-overview gitu ya. 22 nim, bener nggak? Apa kurang 1? Atas diri aku nih, iseng-iseng submit 20 bener nggak? Harusnya berapa? Oh anjir. Ini kok cuma segini weh? Oh ini berapa weh? Klik to add. Oh 19, oke benar.
Terus oke. Nimnya berapa tahu nggak? 111122. Gini. Bener nggak? Apa kelebihan satu angka? Satunya 4, 1, 2, 3, 4, 4. Oke, terus 00002. Telkom PWT ACID. Ya nggak masuk prioritasnya gimana, Mbak? Iya. Gimana enaknya? Ah, yalah, pakai nggak masuk. Ya nggak masuk kenapa? Dia ini kenapa? Beliau ini kenapa? Prioritasnya gimana nih? Buat dia prioritasnya gimana, guys? Dinolin nggak? Janganlah. Gimana Lima. tadi, weh? Gimana, weh? Temennya kenapa nih yang 002 ini kenapa? Coba ditanyain. Kayes. Oh. Kenapa Mayes kenapa? Kenapa Mayes? Gini ya, coba disuruh. coba disuruh ngechat aku atau Mas Raino buat izin resmi ya. Kalau ada izin resmi prioritasnya diizinin, tapi kalau nggak ada silakan minta ke Bu Hamzah. Farewell. Farewell. Coba Bu cek emailnya masing-masing ya. Jadi emailnya itu bakalan isinya kayak gini ya. Wih, jangan buka Facebook bro, lagi rekaman. Wah, sudah. Wait, AWS Academy. Wah. Mana weh? Nih teman-teman udah dapat email kayak gini. Gini ya, terus diklik get started, terus pilih yang pilihannya apa aja? Nah, yang kedua yang create an account ya. Habis itu masukin passwordnya kalau nggak salah. Habis itu apa lagi? Setelah password apa lagi, guys? Bikin kanvas, udah login. Passwordnya bebas, jangan sampai lupa. Dibedain ya. Maksudnya jangan sekelas sama. Ntar ada temanmu yang masuk. Kayak tahun lalu ada. Siapa ya? Nyontek akun ini failing. Oh iya. Siapa ya? Lupa aku. Bukan cowok perempuan. Hah? Iya. Jam 1 aku ngechat ya. Mbak itu udah izin. Loh, kok sama Mas? Lah aku enggak tahu. Ayo dimaling aja jawabannya. Gimana? Bisa enggak? Jadi kita nggak ada instalasi software sama sekali, nggak ada bahasa pemrograman yang dipakai. Kita cuma fokus di AWS Academy aja. Apa bacanya apa aja itu? Emailnya disamain email kampus, dicentangin semua ya, terus diregister. Centangin semua aja. Centangin semua terus register. Yang sebenarnya di Jakarta itu semua ya. Gimana caranya prosedur? Emailnya jangan masuk dulu semua. Yang ada udah pada masuk belum? Personal emailnya? Kampus atau Kampus. Ya, kampus apa dua kan? kampus apa? Cuma kayak buat offering doang. Personalnya kampus. Personal emailnya di share kampus aja deh. Wah, saya nggak dimasukin. Wait, Mbak. Nimnya berapa, Mas? 37. 37 berapa? Iya, 37. Dua angka terakhirnya 37. 01 masuk gak? Waduh, nggak masuk. Wait, 0037 ya. Oke, bacain satu-satu, Mas. 22. Tapi di sini gak ada ya. Baca Iwan. Wih, kamu kok nggak ngumpulin? Hah? Udah saya submit ini. 37 kan? Iya. Wih, saya nggak ada di sini, Cok. 37 @IT Telkom. Nggak ada nih, namanya kamu siapa? Itu 17 tulisnya ah. Bahkan
nilainya 17 nih. Nah, ini salah input. Oh ini. Oh wait. Siapa yang salah ngetik, sorry guys. Jangan emosi guys. NIM-nya kamu berapa jadinya? 3 sih tuh. Loh. Kok punya 23 sih? Ayo. Kok akun 23 weh? Kamu pakai komputer sini? Iya. Cerdas. Terus ini saya tak masukin ya, yang NIM 23 mana tadi? Belum. Tak 23 dapat kelas AWS. Pelanggaran. Aku. NIM 23 11. Nah, ini biasa gemblung ah. Nih kan. Nah, udah dihapus. Remove gua. Cerdas. Berpendidikan tinggi ya guys ya. Udah konten. IT Telkom Min PPTS IT. Oke. Ada lagi enggak yang belum masuk? Oke, teman-teman dicek ya. NIM 002, NIM 015, NIM 016, 019, 037. Silahkan dibikin akunnya. NIM-nya tadi yang nggak masuk berapa, Mbak? 02. 02. Oh, ini ya yang tadi nggak masuk ya. Namanya siapa? Mayes gini. Mayes. Cara bacanya gimana? Mayes. Oke. Sakit. Apa, Bang? Oh nih. Belum sama karena tadi bagi sakit. Mayes Q. Wah, ini yang kemarin kondangan nih. Hah? Yang kemarin kondangan kan? Ke tempat ibu loh. Kok ini kemarin Jumat, Bok izin kan di grup kan? Oh bukan ini ya? Oh beda. Grup yang ada Bu Homsa, oke. Kemarin Jumat masuk nggak tapi Mbak Mayes? Masuk. Gimana nih Mbak? Dia ngisi nggak sih? Enggak. Oh enggak. Berarti gimana nih? Udah suruh ntar aja. Susulan. Tapi maksimal berapa? Jamnya atau nilainya? Nilainya. Mediannya berapa nih? Kasihan yang paling sedikit. Yang paling kecil berapa, Pak? Selain 5. 7 berapa? 100. 7 kali 50. 105. Berarti kasih nilai maksimal 105. 105 apa 105? Kasih nilai maksimal 100 aja deh karena nggak berangkat. Ya boleh. Dari yang Totomo di sana 100 juga. Ya curhat. Ini tolong dibilangin, tolong dikerjakan pretest maksimal malam ini. Oh. Bisa nggak kira-kira? Gini ya, udah pada masuk belum? 037 yang lagi main PUBG. Bener kan ya masuknya yang ACF? Terus di bagian modul muncul nggak modulnya? Kayak gini. Nah ntar teman-teman di rumah apa di kos di bagian modul kiri kurang gede nggak? No. Masuk ke modul, terus bagian modul 1, modul 2 ada knowledge cek di bawah. Teman-teman dimohon untuk diisi. Ya. Mana? Knowledge cek modul 1 dan 2 diisi. Dikasih deadline enggak, Mbak? Isi. Oh ya wis. Terakhir kapan? Minggu atau 1 hari? Enaknya gimana? Minggu aja deh. Seminggu. Deadline-nya mau seminggu apa 1 hari? Nanya ya udah jelas jawabannya. Setahun jadi nggak masalah sih. Yang penting pas rampungan kan udah ada isinya gitu. Cuma pasti banyak yang ngulang. Tapi rasanya nggak ngulang ya? Ada yang ngulang coba. Bawa sih ya. Kayaknya ngulang coba. Oh ngulang apa belum ambil? Ngulang. Di tahunnya kamu dia ngikut, dia nggak lulus. Apa pas ya?
terakhir di Minggu jam 23.69. Wah. Lewat Ya. tuh. Gini ya, karena les modul enggak buat modul 1. Emang ada labnya? Nggak ada lab. Modul 1 modul 2 belum ada labnya. Tapi Belum. dibikin laprak aja apa ya? Yo. Kok mau? Dia bilang enggak. Tineng mau. Ya. Dibikin lah ya. Ya bikin. Nih berhadapannya sama raja bro. Jadi mungkin Iya. lapraknya isinya apa? Kalau bingung mending nggak usah. Sama Gary gimana sih lapraknya? Tahu? Mana pernah? Mana pernah kita coba masing. Pernah diajar Bu Homsah nggak sebelumnya? Portofolio itu gimana isinya? Gabungan laprak. Tuh. Oh di kertas ya? Di akhir buat. Terus ini gimana bah? Di kayak bikin makalah gitu? Apa yang bikin makalah? Nggak bikin makalah. Laprak isinya apa yang udah aku pelajari pada hari Senin ini gitu? Iya deh, boleh. Gitu. Apa gimana guys? Pokoknya harus tetap ada laprak ya. Lah untuk isi lapraknya kita diskusikan sekarang biar sama-sama enak. Tapi jangan sampai dimarahin Bu Homsah. Goalnya itu. Gimana guys buat laprak? NLP lapraknya gimana Bu? Kontrol P apa? Full GitHub semua. Print di awal. Aduh. Print maksudnya bedanya kan cuma dari collab terus di print. Oh. Jadi PDF. Dikasih penjelasan nggak mas? Di collabnya udah isi. Di collabnya. Kayak dokumentasinya. Ini gimana nih Atau kita bikin kayak gitu juga, pakai markdown gitu sekali. Markdown tuh apa? Kayak di GitHub gitu. Readme. Oh dibikin Readme mediumnya gitu. Iya. Tapi bisa nggak dimasukin sebagai nilai laprak ya? Harusnya bisa ya, sama-sama kayak laporan anjing. Bisa nggak ya? Berani nggak kamu ngechat? Ibunya Kayak gimana nih? Kalau bisa berarti linknya dikirim cu. Oh udah dikirim ya? apa? Link pretestnya ke Mbak Mayes. Ayo wis. Nanya dulu. Oke, Bukannya temennya udah tahu. Iya. Maksimal malam ini. Oke. Untuk laprak. Kalau tulis di medium. Tak konfirmasi ke Bu Homsah dulu ya. Tulis di Di medium. medium. Yes, di medium aman gak kira-kira? Medium.com maksudnya. Ya. Mungkin dikasih contoh bukunya Bu. Aku di Gitbook dulu. Wait, aku ada. Ini NIM-nya Latif berapa? Latif siapa? Muhammad Abdul Latif. Muhammad Abdul Latif. Latif IT Telkom. Ya. Mana medium ya anjing? Goblok jangan ngomong saru coba lagi rekaman. Mana ya? Ini dia. Nih ya, jadi laprak semester tahun lalu itu dia tak suruh nulis di medium. Jadi kayak bikin blog gitu. Sama-sama laprak sih, cuma bentuknya kayak artikel, nggak perlu bikin daftar isi. Ini mau gimana nih? Boleh. Masih belum balas ya Bu Hamzah? Belum tahu. Ya betul. Kalau ditulis, ini mungkin tak kirim ya buat contoh kali ya. Raino. Goblok. Raino. Yang buat contoh tuh Mbak. Seperti ini Bu. Nah, cocok. Halo. Waduh, Twitter. Mana tadi Mbak? Dan Pilih. oke, ini belum dilanjut isi. Ini. Ya. Dikasih ini Jo, seperti ini Bu. Ini contohnya. Ini. Dan dibuat video. Mungkin buat nilai laprak dari situ, tapi nilai video beda lagi Mbak. Iya, boleh. Intinya ini yang dikumpulin ke Bu Hamzah. Nilai video nggak perlu dikumpulin. Apa ya? Video nggak perlu dikumpulin, cuma tetap nilai dikumpulin.
Lama enggak? Apa ruangan ini? Ruangannya di sana apa ya? Iya. Atau kita kesana aja deh. Mereka bubarin dulu. Kan jadwalnya buat sekarang. Oh iya. Rapatnya kita bubarin. Joy. Masih belum ya? Belum. Pretest, oke pretest ya. Buat persentase nilai gimana? Mungkin kayak pretest 30% ya, pretest 30%, post-test 30%. Misal. Kebesaran ya? Masa sih? Misal, terus mungkin kayak knowledge check. Kebesaran kan nggak ngapa-ngapain dapat cek, udah enak lah. Knowledge check kayak 10 gitu, contoh. Terus kayak, bentar. Wait. 5%. Terus kayak video 30%, contoh. Sama laprak 30% gitu. Nah, kira-kira yang perlu dinaik turunin yang mana nih di 4 ini? Pretestnya diberapain? Agung langsung pray. Enggak offset nih. Enggak nih contoh. Anjay. Gimana nih mau berapa nih? Knowledge check pokoknya nggak bisa lebih dari 10% ya. Soalnya gampang banget, cuma pilihan 10 soal. 120% ya. Contoh, Mbah. Oh, contoh. Mana nih yang perlu diturunin? Pretest 10 karena belum tahu apa-apa. 50. 70 Gung. Laprak video 25 kah? Nggak ada responsif. Respons itu apa? Ini yang bawahnya. Yang kayak UTS gitu loh. Iya itu masuknya proses. Itu ntar belakangan dipikir carry lah. Kita pikir yang ini dulu guys. Video berapa persen? 20. Video 20. Boleh. Manuk. Barusan Mas Raino ngechat Bu Hom saya kalau laprak praktikum ini ditulis di Medium seperti tahun lalu itu yang ini udah dikirim juga contohnya ke Bu Homsa, katanya boleh. Berarti lapraknya diganti nulis di Medium ya. Mungkin kayak bikin tutorialnya. Pokoknya harus ada SS-nya, harus ada penjelasannya, harus ada dan lain-lain lah. Ini balik lagi ke sini, laprak berapa weh? Apa ini 25 terus ini 20 Malu enggak? Ya kan mereka nanya gua. Ntar kalau dimarahin aku yang kena yuk. Pretest 20. Nggak ada absensi tapi ya, nggak ada nilai absensi, nilai keaktifan. Nggak perlu lah ya. Absensi berapa Gung? Celeng. Absensi nggak usah lah ya. Beres. Kena. 25 tambah 25 50 20 40 10 gini. Tanya mereka gimana, geng? Setuju nggak? Apanya Mas? Wait. Kirimin ke ini rajanya, Mbah. Nilai keaktifan nggak ada, nilai absensi nggak ada. Yang mau pinter ya aktif, yang mau sopan ya hadir. Jangan kayak tadi ya, nggak hadir tapi ngumpulin ini. Pretest. Itu benar Mas, setuju banget. Apa nih aku bilangnya? Apa biasanya perlu nggak sih konfirmasi ke dosen? Ntar aja. Nggak, Kak. Gini, oke, ada pertanyaan, ada yang nggak terima, ada yang keberatan kalau bobotnya segini. Apa ada yang nggak suka sama aspraknya? Barangkali, wah saya nggak suka Bu, bisa minta tolong asprak yang lain nggak Bu? Kayak gitu nggak apa-apa, silakan. Ya coba aja, barangkali Bu Omsa ada alternatif lain daripada aku ngajar tapi banyak yang nggak suka gitu. Enaknya di share apa enggak? Oke. Emang dibaca, emang dibaca. Apa? Oh, Di kos. ini di course ada weh.
teman-teman masuk modul, terus bagian student guide. Ini ntar bentuknya PDF. Ini mungkin modulnya pakai ini aja kali ya, nggak pakai PowerPoint yang barusan tak. Yang beda. Ntar dilihat aja. Yang ini mungkin lebih panjang ya. Ya, yang namanya juga tadi kan PowerPoint. Ini penjelasan bukunya. Kalau yang PowerPoint tadi YouTube kakak. Apa mas? Kalau yang PowerPoint yang tadi itu YouTube kakak. Iya paling ya. Apa sih pertanyaannya? Itu PPT tadi. Ke YouTube. Gitu aja mbak. Ya udah. Cocok. Suka yang Ini ya isi dari modul yang ada di ini ada PowerPoint-nya Ju, tapi dalam bentuk PDF gitu ya. udah ada kan udah dibilang. Itu ya santai ya. Ini aku NIM 22, aku seangkatan sama teman-teman, aku IF, jadi santai aja. Modulnya di AWS Academy ada, PPT-nya juga di sini ada ya sebenarnya slide-slide-nya, cuma dalam bentuk PDF. Oke, gitu aman? Ada pertanyaan? Tugas minggu depan? Oh oke, tugas minggu ini berarti bikin laprak ya. Bikin laprak sama knowledge check yang ini, 2 ini. Terus dibikin lapraknya di Medium. Teman-teman kayak bikin artikel tentang cloud concept, tentang model pembayaran dan lain-lain, disesuaikan sama yang ada di modul sini. Yang video minggu ini belum ada. Berarti ada laprak sendiri, ada bikin artikel di video. Berarti mungkin pas kamu ngerjain dibikin video sambil di SS-in kali ya. Enggak, maksudnya dia mungkin laprak dokumen gitu maksudmu? Iya. Enggak. Oh enggak. Untuk iya sejauh ini kan ibunya tadi bilang lapraknya boleh nggak Bu? Medium kayak gini katanya boleh. Tapi Tapi aku ibunya. paham ya kelakuan mahasiswa kayak gini pasti pada joki. Jadinya dibikin video pas ngerjain lab. Enggak, Jadi, ininya gimana, maksud Bu? mereka ini bikin ini. Gimana sih Jungga? Bikin ininya. Enggak kan? Ngerjain labnya di video, rampung, ngerjain lapraknya, kumpulin linknya. Nggak perlu di video juga ngerjain modul, ngerjain Satu aja, mediumnya. medium aja. Pulang. Di Pulang untuk besok aja dulu yang labnya. Ya buat Ini- besok deh, tugas buat besok ini. Buat minggu ini bikin medium tentang 2 modul ini, berarti 2 link ya. ya. Berarti 2 link. Terus videonya yang mana mas? Minggu ini belum ada video. Oke, clear ya buat minggu ini. Sama knowledge check-nya diisi maksimal minggu jam 23.59. Terus minggu depan mulai ada video ngerjain lab. Oke, aman? Terus deadline-nya itu sama-sama hari Minggu berarti. Ya. Apa mau dipercepat? Apa mau diperlama? Kelasnya kamu ya. Kumpulin iya. Tak kasih deadline 3 minggu. 3 Jadi bulan. deadline sepanjang apapun, ngumpulinnya pasti minggu-minggu terakhir. Oke, yuk siap-siap pulang. Pulang apa? Ada kelas lain teman-teman? Sik. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, mungkin dari aku sekian. Dirapihin, komputernya dimatiin, barang-barang jangan ada yang ketinggal. Oke, barangkali ada pertanyaan bisa chat Mas Raino aja, nomornya di grup. Oke, dari aku terima kasih yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.